kita bahwa kita sampai di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di suratul Fatihah. Lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata para ulama, ini harus bertasdid. Jadi harus iyyaka kan itu. Harus tasdidnya itu harus dibaca. Kalau kemudian nanti tasdidnya itu tidak dibaca, walaupun ada ulama ahli qiraah yang mengatakan boleh, tapi itu masuk kategorinya syadz. Syadz itu sesuatu yang langka dan itu tidak dipakai lagi gitu. Sesuatu yang langka dan itu tidak dipakai, itu namanya syadz. Pendapat-pendapat syadz, pendapat-pendapat yang aneh dan itu umumnya tidak dipakai. Mohon maaf. Misalnya kalau kita pernah mendengar penjelasan dari Prof. Quraish Shihab berbicara tentang jilbab, itu beliau mengatakan adalah pakaian kehormatan. Memang ada ulama yang mengatakan itu, tapi itu adalah pendapat syadz yang sudah ditinggalkan oleh ulama-ulama gitu. Jadi jangan kemudian kita mengatakan Pak Quraish sesat karena mengatakan itu, tidak. Beliau rujukannya juga ada ulama zaman dahulu gitu. Tapi dalam ulama-ulama ahlul Quran itu sudah tidak dipakai lagi. Makanya berbeda dalam mensikapi itu keyakinan beliau kan. Tapi intinya kembali lagi bahwa dalam proses kita membaca suratul Fatihah yang kemarin sudah kita singgung bahwa tasdidnya itu harus dibaca. Kalau kemudian dalam membaca kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa adanya tasdid, maka dalam mazhab Syafi'iyah kalau itu dibaca di dalam sholat, maka sholat kita batal. Gitu. Batal sholat kita di rakaat itu. Tapi kalau kemudian di rakaat kedua kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka rakaat tadi terhapus. Paham tidak saya maksud? Saya ulang. Misal kita sholat maghrib sendirian tidak berjamaah, ternyata kita membaca surat Fatihahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sadar ketika sudah selesai baca surat Al-Fatihah, kita sadar oh iya ya, tadi bacaan Fatihahku salah. Ya, berarti kalau bacaan Fatihahnya salah itu dianggap seperti ketika kita sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, batal. Tapi batalnya rakaat itu, berarti nanti harus nambah rakaat lagi untuk mengganti itu gitu loh. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi ketika kita menjadi makmum dan kita tidak membaca suratul Fatihah, maka sholat kita tidak batal. Tapi di dalam mazhab Syafi'iyah, ketika imam selesai baca surat Al-Fatihah, kita tetap harus membaca surat Al-Fatihah. Makanya kan dalam mazhab Syafi'iyah itu imam itu harus memberikan jeda setelah surat Al-Fatihah itu. Dan kita sebagai makmum ketika baca surat Al-Fatihah itu dipercepat, lafadznya dipercepat. Sama dengan ketika kita menjadi imam, bacaan-bacaan yang menjadi rukun itu kalau bisa kita percepat bacaannya. Yuk, rukun qauli yang pernah kita singgung kemarin apa? Satu diantaranya adalah membaca tahiyat akhir dan sholawat. Kita sebagai imam itu dipercepat. Kenapa? Kalau kita membacanya terlalu lambat, nanti berpotensi makmum itu mendahului bacaan kita. Kalau makmum mendahului bacaan imam, maka itu termasuk kalau terjadi 3 kali, berarti mendahului 3 kali rukun, maka dia tidak sah di dalam berjamaah. Gitu. Jadi kalau mau menikmati ritme bacaan itu ya sholat sendiri kan gitu. Sholat sunnah itu maksudnya sholat sendiri. Nah kembali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikatakan para ulama bahwa iyyaka na'budu itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Ketika iyyaka nasta'in berarti haknya hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Allah belum akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba itu ketika ibadahnya ini masih mengalami masalah. Jadi kalau kita pengen selalu mendapatkan pertolongan Allah, maka syaratnya adalah benerin dulu ibadahnya, baru kemudian nanti kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa, kita sering meminta kepada Allah, tapi kenapa? Misalnya dalam perjalanan kehidupan kita merasa kok Allah belum ngabulin ya. Maka yang harus kemudian dilihat pertama kali itu adalah bagaimana ritme ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memahami itu. Ibadah itu ismun jami'un
Jadi satu nama yang terkumpul likulli ma yuhibbullah. Segala sesuatu yang terkumpul yang itu sebagai sarana untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Entah itu mulai dari min qaulin, dari ucapan, atau fi'lin, atau tingkah laku. Segala sesuatu yang kita ucapkan, tingkah laku yang kita lakukan, ketika semua itu digunakan untuk meraih keridhaan dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah. Maka ibadah itu ada ibadah mahdhah, kan itu. Ibadah yang sudah tertata secara aturannya seperti apa? Salat, puasa, zakat, haji, kan itu. Itu semuanya sudah tertata. Tidak boleh kita membuat sesuatu yang aneh. Berinovasi di dalam ibadah-ibadah yang sudah ada ketentuannya ini tidak boleh. Ada juga ibadah yang tidak diatur secara resmi, nggak ada aturan bakunya, tidak ada. Ya kita duduk begini kan ngaji, ini termasuk ibadah kalau memang kemudian itu menyebabkan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak ada aturan bakunya. Aturannya yang penting, misalnya diawali dengan apa, diakhiri dengan apa. Kan nggak harus kemudian duduknya harus menghadap kiblat, nggak boleh nyender, kan enggak. Coba kalau ada aturan, kalau ngaji nggak boleh nyender, kasihan. Iya kan? Kita kadang aja sudah nyender, nanti habis begitu selanjarin kaki, tekuk lagi, kan gitu kan, ganti posisi kan itu. Coba kalau ada aturan yang nggak boleh nyender segala macam, repot kan gitu. Yang penting tidak melampaui batasan-batasan syariat. Nah, di lingkungan masyarakat kita kan banyak, apalagi kemudian nanti menjelang Ramadan itu biasanya di masyarakat kita kan suka ngadain apa? Ziarah, kan gitu. Saya tidak mengatakan ziarah itu tidak baik, saya tidak mengatakan itu. Tetapi yang harus kemudian yang dilakukan itu sebenarnya adalah kita kalau memang ziarah ke makam orang tua, kita tidak bisa berkomentar, yaitu bagian daripada kewajiban kita sebagai seorang anak itu. Tapi kalau kemudian kita mengutamakan ziarah-ziarah ke makam tadi itu masih jauh lebih baik ketika kita ziarah kepada orang. Maka yang lebih baik itu kita ziarah kepada tokoh-tokoh agama, minta nasihat dan segala macamnya itu masih jauh lebih baik gitu. Sebagai modal persiapan kita nanti Ramadan seperti apa. Jadi kita minta nasihat-nasihat itu. Saya tidak mengatakan ziarah kubur tidak baik, saya tidak mengatakan itu. Tapi yang lebih baik lagi kita datang ke orang-orang baik, orang-orang soleh, tokoh-tokoh agama, kan minta nasihat, minta doa, itu jauh lebih baik lagi kan. Kalau misalnya orang tua kita jauh, ya bagaimana kemudian kita tetap berdoain. Satu di antara sarana yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia tadi kan sedekah atas nama mereka gitu. Tapi kalau memang mampu untuk hadir ziarah, itu lebih baik lagi kan itu. Kita kembali bahwa ibadah itu tadi segala sesuatu yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ibadah itu kita harus memahami rukun daripada ibadah secara umum deh. Rukun ibadah itu yang pertama adalah al-mahabbah. Kita melakukan aktivitas apapun yang kita niatkan ibadah itu, maka ibadah itu harus ada rasa suka, harus ada rasa cinta, kan itu. Kalau kata anak muda kan, kalau sudah cinta itu tai ayam rasa coklat gitu, kata anak muda kan. Kita kan udah tua ya Pak ya, iya kan? Ya artinya tanda cinta itu apa? Dalam suatu pernyataan para ulama, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti akan banyak disebut. Kalau kita mengaku kita cinta kepada Al-Quran, berarti banyak kita baca Al-Quran itu. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sholat, berarti kita berusaha untuk menjaga sholat itu. Makanya harus dilihat di dalam diri kita ini sudah cinta belum sih dari amalan-amalan yang kita lakukan. Maka saya seringkali mengatakan apa? Dalam semua ritme ibadah itu boleh kita memilih satu ibadah yang benar-benar kita jaga. Kita tidak berbicara sholat fardu ya, selain itu. Ibadah sunnah.
Kita mencoba memilih itu. Sama dengan saya sering mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran ini 30 juz, 114 surat. Silahkan pilih satu surat saja, entah surat apa saja, nanti dipilih. Setelah dipilih apa? Coba baca. Dibaca Arabnya, baca terjemahannya. Kalau milih salah satu itu, nanti munculkan rasa cinta. Kalau sudah rasa cinta nanti pasti akan mampu menangis. Itu sebagai surat andalan kita. Misalnya jamaah memilih surat Al-Ikhlas, kita pelajari Al-Ikhlas, baca terjemahannya segala macam. Oh iya, munculkan rasa cinta. Nanti sudah ada rasa cinta kepada surat Al-Ikhlas itu. Ketika kita punya masalah, baca itu bisa nangis. Ketika nanti misalnya ada imam yang imami dan itu baca Al-Ikhlas, kita bisa nangis. Kita harus punya surat gacoan tadi loh. Bukan hanya mie aja gacoan. Punya surat gacoan tadi. Kita sedih segala macam, pokoknya kembali lagi ke ayat itu. Jangankan kita sedang sholat, mohon maaf, nanti kalau surat itu benar-benar sudah tersambung dengan kita dengar surat tadi di setel di speaker masjid di mana, kita sedang lewat itu, kita bisa nangis, itu pasti bisa nangis. Kita bisa menceritakan ini karena kita sudah ngalamin hal itu. Apakah kemudian hal itu salah? Tidak. Itu sesuatu yang diperbolehkan karena tidak ada larangannya. Maka kembali lagi tadi, ibadah itu rukun utamanya adalah yang pertama harus ada mahabbah, ada cinta, ada sayang kan gitu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ini apa? Di surat Maryam misalnya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihati, mereka beriman dan mereka kemudian melakukan amal soleh, melakukan ibadah nyata melalui tingkah lakunya, gerak tubuhnya. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan di dalam hatinya itu rasa cinta gitu. Makanya kalau cinta berarti diawali dengan nikmat. Berarti kalau tak kenal tidak sayang. Berarti kenali dulu ritme ibadah kita apa? Oh, sholat kita kenali dulu, kita pelajari sholat itu secara bahasa apa, secara istilah apa, rukunnya sholat ada berapa, syarat sahnya sholat ada berapa ya. Ini sholat yang kita lakukan nanti menurut mazhabnya siapa. Itu kita harus memahami itu biar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengawalinya dengan ilmu, maka ibadah kita nanti tidak akan diterima. Ya, kata Ibnu Ruslan itu di dalam Zubat itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun di antara kita yang ketika melakukan sebuah amal, sebuah ibadah tidak dilandasi dengan ilmu, maka ilmunya ini akan amalnya ini akan ditolak. Maka di dalam ilmu tadi juga harus jelas. Nabi pernah mengatakan apa? Ta'allamul ilma wa kunu min ahli. Dalam riwayat yang lain, ta'allamul ilma wa'malu bi. Pelajari ilmu dan jadilah ahlinya. Dan di dalam belajar ini kita harus jelas belajarnya dengan siapa. Gitu. Jangan sampai kemudian kita mengandalkan kemampuan kita untuk baca. Hanya mengandalkan baca saja. Saya tidak mengatakan membaca itu tidak boleh. Tapi membaca itu menjadi satu sarana bagi kita untuk menambah wawasan, bukan sebagai patokan. Patokan utama kita adalah majelis kita begini, kita duduk belajar dengan guru tadi. Analogi sederhananya begini. Ketika ada orang yang dia punya kemampuan untuk membaca tentang penyakit jantung, bagaimana cara ngoperasi, cara segala macam. Dia sudah ahli, tapi tidak pernah dia sekolah kedokteran, fakultas kedokteran spesialis jantung. Coba kalau ada kita yang sakit jantung, berani nggak datang ke dia terus minta dioperasi? Berani nggak? Nggak ada yang berani. Kenapa? Padahal dia ahli, secara kemampuan dia mampu. Tapi kenapa kok kita tidak percaya? Karena dia tidak punya label, belajarnya di fakultas mana, belajarnya di universitas mana gitu. Itu untuk urusan kehidupan dunia.
Kenapa ketika urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala kita ngasal comot saja kan gitu. Oh iya, kita tinggal nonton YouTube gitu. Ada saya tuh punya satu ngisi rutin di satu majelis itu. Pokoknya ada selalu setiap saya ngaji pasti beliau bertanya. Dan kita paham pertanyaan itu seringkali ternyata dia dapat broadcastan apa, dia baca, nanti didiskusikan di situ. Kalau sekiranya jawaban kita bisa menjawab apa yang ada di dalam pikirannya, sudah selesai. Coba kalau kita jawabnya nanti sedikit saja, oh itu dibantah terus itu. Jadi ada tipe-tipe memang seperti itu. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai tambahan wawasan. Yang penting jangan dijadikan sebagai rujukan utama. Maka kata para ulama dulu itu kalau seseorang itu tidak belajar dari guru tadi, maka gurunya itu adalah setan tadi. Kita kan beribadah tadi juga begitu. Kita harus belajar ilmu-ilmu yang kaitannya dengan ibadah itu secara totalitas. Maka awali ibadah itu dengan rukunnya mahabbah. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun daripada ibadah itu adalah ar-roja, harapan atau berharap. Di dalam beribadah ini tentu harapan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita adalah agar kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat Al-Kahfi yang biasa dibaca malam Jumat atau hari Jumat, sebagian kita itu kan wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Jadi satu rojak harapan besar kita sebagai seorang hamba itu adalah bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya di akhir Al-Kahfi itu wa man kana yarju liqa'a falyamal 'amalan shalihan. Syarat utamanya adalah kita menjaga amal soleh dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah melakukan kemusyrikan, jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap nih, setiap pribadi kita secara nafsu maupun tidak nafsu kan kita punya harapan. Secara nafsu kita berharap dari ibadah kita itu bisa masuk surga, dijauhkan dari neraka. Apalagi ada sebagian kita yang nanti ketika melakukan sesuatu itu kita berharap agar kita mendapatkan kemudahan dan perkara-perkara duniawi itu bagian daripada boleh kan itu. Makanya manusia itu ketika berharap kadang dilantunkan dengan doa. Harapan-harapan itu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita. Maka silakan doa apa saja, Allah pasti ngabulin. Cuman yang harus kita ingat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita itu, maka sarananya adalah bisa jadi Allah mengabulkannya cash. Kita minta apa langsung dikabulin itu. Atau yang kedua diganti. Kita minta A, Allah ngasihnya B. Kalau kayak itu berarti dimundurkan. Dimundurkan ini bisa jadi kita berdoa sekarang, nanti dikabulkan di periode anak kita, periode cucu kita. Kalau nggak begitu berarti nanti dikabulinya di akhirat. Kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan sampai kemudian ketika kita berdoa, kata baginda Nabi itu apa? Ketika kalian meminta kepada Allah, jangan buru-buru. Maksudnya jangan buru itu bukan kemudian ngomongnya cepat, bukan. Tapi yang dimaksud jangan buru-buru itu adalah pernyataan, aku sudah doa kok belum dikabulin ya. Aku sudah meminta kok belum ada jawaban ya. Itu namanya buru-buru. Maka ketika berdoa sudah nikmatin aja ritme kita memohon. Makanya di dalam sholat itu ada kondisi mustajabah untuk berdoa. Nah itu di dalam sholat yang masyhur itu kan ada dua, di dalam sujud dan ba'da tahiyat akhir. Itu boleh itu berdoa itu ketika sujud dan setelah tahiyat akhir. Tapi ulama mengatakan doa-doa di situ adalah tidak boleh mengambil daripada doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, doa-doa di situ tidak boleh kemudian meminta sesuatu yang kaitannya dengan duniawi, perkara-perkara duniawi itu tidak boleh. Yang ketiga, kata ulama, ketika berdoa tidak merubah ritme ibadah, ritme sholat itu tidak berubah. Mohon maaf.
kita seringkali nemu ada orang-orang yang ketika memang waktu sujud itu adalah di antara waktu yang mustajabah untuk doa, dia mengkhususkan sujud terakhir itu lama benar kan itu untuk berdoa tadi. Secara kaidah fikihnya yang kita pelajari kan itu, maka sujud yang paling lama itu adalah sujud yang kapan? Sujud paling lama. Sujud paling lama itu adalah sujud pertama di rakaat pertama itu. Misal Isya gitu kan. Kita sujud pertama di rakaat pertama dengan sujud di rakaat keempat, yang lebih cepat mana? Seharusnya lebih cepat adalah di rakaat pertama. Karena aturan tidak tertulisnya adalah berdiri di rakaat pertama itu paling lama. Nanti ruku berarti lebih cepat dibandingkan dengan berdiri, sujud lebih cepat dibandingkan dengan ruku kan gitu. Jadi ritmenya begitu. Maka kita belum nemu dalil itu yang membolehkan sujud terakhir itu lama, kita belum menemukan dalil itu. Pada dalilnya sujud itu memang posisi kita seorang hamba itu dekat dengan Allah, maka doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ada di dalam teks hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa berdoa itu adalah yang di dalam sholat yang dikabulkan itu ba'da tahiyat. Misalnya jamaah sekalian setelah berdoa itu innaka hamidum majid, maka kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil masih dajjal, segala macamnya itu mau ditambah lagi dengan doa yang lain boleh. Yang penting itu masih pakai bahasa Arab. Bagaimana kalau doa bahasa Indonesia? Ada yang mengatakan boleh, tapi itu harus berbarengan dengan lafaz kita. Gitu. Nggak boleh kemudian kita diam terus doa dengan bahasa selain bahasa Arab, itu kan tidak boleh, itu yang kita pahami. Maka kalau mau doa dengan bahasa Indonesia nantilah selesai sholat gitu. Walaupun ada orang-orang yang kemudian selesai sholat ini nggak mau doa gitu. Alasannya tidak ada, Nabi mengajarkan itu. Bukan tidak ada, dia belum nemu aja. Satu ketika Nabi pernah, nggak tahu bahasa itu, menegur atau mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan jangan pernah meninggalkan setiap selesai sholat fardu itu, jangan pernah meninggalkan untuk mengucapkan doa gitu. Satu doa gitu. Jadi artinya inilah yang harus kemudian kita baca. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Mu'adz untuk dibaca setiap selesai sholat fardu. Makanya disampaikan para ulama, maka selesai sholat fardu itu kita dianjurkan untuk berdoa, dan doa-doa selesai sholat fardu itulah yang nanti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rukun ibadah itu adalah al-khauf. Ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Cemas atau khawatir, jangan-jangan ibadahku ini tidak maksimal, jangan-jangan belum sempurna kan itu. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kalau munculnya perasaan seperti itu, kita pasti akan berusaha untuk memperbaikinya. Khawatir dalam tanda kutip kebaikan, bukan khawatir dalam tanda kutip yang tidak baik gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nasihat kepada kita, siapapun yang kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka harus ada rasa cemas tadi, kekhawatiran tadi, belum sempurna untuk bisa menyempurnakan ibadah-ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala kan itu. Jangan sampai ketika kita beribadah dengan asal aja kita tidak punya pikiran apa-apa, itu jangan. Maka kita harus betul punya pikiran tadi, oh iya ini belum sempurna, maka ibadah kita harus kita sempurnakan lagi biar lebih maksimal dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu nanti di dalam salah satu hadis qudsi dikatakan bahwa ketika seorang hamba itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah urusan antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Jadi kita benerin ibadah. Kalau kemudian kita pengen segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
Kita harus memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kemudian kita renungkan di dalam ranah ibadah itu bahwa pertama, ibadah itu akan menjadi satu wasilah seorang hamba itu menjadi mulia atau menjadi berharga. Jadi ketika kita ini menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi mulia, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Contoh, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribadah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu Nabi kita Muhammad itu paling sedikit dipanggil secara nama, dengan nama Muhammad itu sedikit. Panggilan yang paling sering Nabi itu dipanggil dengan bahasa apa? Hamba, kan itu. Dan Nabi itu adalah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makhluk yang dipuji oleh Sang Khalik, Sang Pencipta. Ada manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lafadznya? Ya. Di juz 29 itu Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguhnya engkau Muhammad, engkau adalah yang mempunyai akhlak yang mulia, kan itu pujian. Jadi seorang hamba itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, sebagai bahan renungan kita, bahwa ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu sebagai sebuah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta kepada Allah, Allah menuntut kita untuk ibadah sesuai dengan misi manusia itu diciptakan. Gitu. Visinya, visi misi manusia diciptakan itu punya tugas apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu dan jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk perkara-perkara yang lainnya. Maka sarana apapun dalam perjalanan kehidupan kita ini harus bisa menjadi sarana ibadah kepada Allah. Duduk kita harus bisa menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anggota tubuh kita juga harus bisa menjadi sebuah sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Nah, kunci utama ketika kita cinta kepada Allah itu apa? Yang mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kan gitu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi bangun rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti aturan, mengikuti sunnah, mengikuti batasan-batasan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah, mulai dari ibadah, kemudian mulai dari muamalah, kan itu. Bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana muamalahnya Nabi. Gitu. Kalau kita dibandingkan dengan kepribadian Nabi itu sangat jauh. Walaupun kalau bahasa bercandanya itu ya, kita sama Nabi itu bedanya cuma sedikit, gitu. Itu bahasa bercandanya. Kalau Nabi itu sedikit sekali tidur, kita sedikit tidur, kan gitu kan? Kan bedanya hanya sedikit, gitu. Jadi hanya sedikit saja. Nah, iya bedanya sedikit, gitu. Jadi inilah yang harus kemudian kita mencoba untuk apa ya? Mengikuti Nabi. Dulu ada sahabat Nabi itu bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Secara fisikalnya beliau itu bertubuh kecil pendek gitu. Satu ketika beliau sama para sahabat itu melewati satu tempat. Di tempat itu memang ada pohon yang miring ke jalan begini gitu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika melewati pohon yang begini itu dia nunduk. Sahabat-sahabat yang lain ketawa, bahasa kasarnya, kamu ini nggak nunduk aja nggak bakalan kejedot gitu. Tapi jawaban beliau luar biasa. Kenapa saya menunduk? Karena saya dulu pernah bersama dengan baginda Nabi, dan Nabi ketika melewati tempat ini itu menunduk gitu. Padahal Nabi menunduk biar tidak
kena kepalanya, tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu menunduk itu karena sarana mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mencoba untuk mempraktekkan, mengamalkan tingkah kehidupan Nabi SAW di dalam perjalanan kehidupan kita. Dimulai dari keluarga lah misalnya. Bagaimana Nabi itu begitu sayangnya kepada keluarga. Bagaimana Nabi kemudian mengajarkan kepada kita ini tidak punya rasa benci, walaupun itu sesuatu yang berat apa susah. Nggak punya rasa benci, nggak punya rasa dendam ke orang itu gampang apa susah? Ya susah, gampang diomongin, tapi dipraktekinnya susah gitu loh. Tapi kita harus mencoba itu, karena hidup kita itu akan nyaman ketika memang kita tidak punya rasa benci kepada orang. Ada satu kitab itu, saya lupa kitab apa, tapi di dalam kitab itu diceritakan ada orang, dia usianya sudah lebih dari 100 tahun, dia punya anaknya itu umur 70-an itu. Tapi secara tampilan gitu, di dalam kitab itu disebutkan tampilan anaknya itu lebih tua dibandingkan dengan bapaknya. Ketika ditanya bapaknya apa rahasia dia tetap punya wajah yang seperti itu dan usia panjang, jawabannya karena aku tidak pernah punya rasa benci kepada orang gitu. Itu sesuatu yang berat, yakin berat. Apalagi kalau kita berhadapan dengan ada orang yang pernah kita tolong, satu ketika membuat sesuatu yang nyakitin kita, udah langsung ingat itu dulu, kan repot itu. Tapi itu harus hati-hati. Kalau sekiranya jamaah sekalian pernah nolong orang, terus kemudian satu ketika Bapak Ibu sekalian butuh kepada pertolongan dia, kemudian dia tidak mau nolong, nggak perlu kemudian keluar dalam lisan kita, hati kita, dulu saja kalau nggak tak tolong, itu jangan sampai keluar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kan di dalam surat Al-Baqarah itu, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian. Maknanya jangan pernah kalian menghilangkan pahala-pahala sedekah kalian bil manni wal adha. Bil manni itu dengan mengungkit-ungkit, wal adha menyakiti. Misalnya Bapak sekalian pernah nolong 30 tahun yang lalu, pernah nolongin orang yang kelaparan atau apa, ditolong kan gitu, atau mengawali usaha, ditolong, dibantu. Sekarang kita minta bantuan, kemudian dia tidak mau menolong itu, kemudian keluar dari lisan kita, dulu aja sudah tak tolong, sekarang nggak menolong. Itu pahala yang sudah kita dapat selama 30 tahun itu hilang secara otomatis. Itu kan kita sendiri yang menghilangkan itu gitu loh. Makanya ketika berhadapan dengan orang itu, ya sudah, harus belajar begitu. Sama-sama makhluknya Gusti Allah kan gitu ya. Jadi itu yang harus kemudian kita melatih. Jadi hakikatnya kita menyampaikan begini, saya menyampaikan begini, nasihatin diri saya sendiri kan itu. Sesuatu yang berat. Kaitan dengan orang lain itu sesuatu yang berat, bukan perkara-perkara yang mudah kan itu. Nah, itu tadi bagian daripada renungan-renungan kita kaitannya dengan na'budu, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasta'in. Renungan kita kaitannya dengan nasta'in itu bahwa nasta'in ini berarti kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini harus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan sesuai dengan doa-doa kita. Maka dalam perjalanan kehidupan, satu doa atau beberapa doa atau doa-doa yang kita panjatkan itu ngikuti Nabi lah minimal. Saya lupa istri beliau yang siapa itu pernah bercerita bahwa aku tidak pernah mendengar satu doa yang paling sering diulang oleh baginda Nabi SAW kecuali doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini di dalam agamamu. Ketika ditanya kenapa kok Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, Nabi menggambarkan apa? Karena perubahan hati manusia ini lebih cepat dibandingkan dengan air yang mendidih. Yo, coba nanti sampai rumah kalau lagi masak air, sekarang nggak masak air Ustaz, udah ada dispenser. Ya cobalah kalau lagi masak air, nanti pas mendidih itu hitung berapa gelembungan itu, yo, bergolaknya
air yang mendidih tadi 1 menit itu berapa kali? Nabi menggambarkan berubahnya hati manusia itu lebih cepat dibandingkan dengan itu. Makanya nasihat beliau melalui Sayyidina Mu'adz itu apa? Badiru bil a'mali shalih. Bersegeralah untuk melakukan amal soleh sebelum datang apa? Satu kesempatan kegelapan yang mampu kemudian merubah hati manusia. Dalam satu hadis yang lain, ada orang yang pagi kafir, sore beriman. Ya. Sore kafir, pagi beriman, itu ada. Maka nggak perlu kemudian kita heran. Kemudian ada orang dulu aja dia rajin, sekarang kok enggak gitu. Nggak usah gitu. Atau kemudian dia terlihat dulu aja begini, sekarang mulai rajin gitu. Karena terkadang kalau kita mengevaluasi, ada orang yang sering ngaji atau sering ke masjid, itu akhirnya dia tidak lagi kelihatan ke masjid. Itu kadang loh, saya pernah menemukan satu curhatan dari jamaah, itu penyebabnya juga kita gitu. Misalnya ada orang yang jarang kelihatan ke masjid, pas dia ke masjid terus dengan isengnya mulut kita ngomong, tumben ke masjid. Nah kan gitu kan. Besok lagi begitu, ngaji, tumben ngaji kan itu. Orang mau berubah, mau tobat ditumbenin gitu. Coba kalau ngikutin nafsu. Kalau bapak sekalian digituin gimana? Senang atau malah pesimis? Kita pasti, oh iya, saya mau berubah kok ditumbenin ya, kan gitu kan. Artinya nanti nggak datang ke masjid lagi gitu. Makanya kita harus menjaga lisan tadi. Kalau kemarin saya kemarin nyampein di anak-anak santri itu, bahwa seringkali kita ini ketika berjalan itu sangat hati-hati, jangan sampai kesandung, jangan sampai kemudian nginjek duri gitu. Luka akibat kita kesandung, nginjek duri atau kena apapun itu mudah untuk diobati. Tapi seringkali kita tidak berhati-hati di dalam ucapan dalam konteks sekarang kan, ucapan secara langsung ataupun sesuatu yang kita tulis melalui media sosial ini kan, itu kalau ucapan kita ternyata itu baik, menyebabkan hati orang senang, itu berpahala. Tapi kalau kemudian itu menyebabkan orang itu sakit hati, susah disembuhin. Ya, ulama pernah mengatakan apa? Ucapan itu mampu menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh mata jarum. Gitu. Kalau udah sakit hati itu, kira-kira kalau ada orang sakit hati karena ucapan kita itu mudah atau susah minta maafnya? Susah. Nah, kita kan nggak tahu tadi ucapan-ucapan kita. Maka yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu kurang lebih maknanya adalah, kalau kita berucap, ucapkan ketika memang kita sudah yakin ucapan kita benar. Ucapan kita itu tidak menyinggung orang lain. Tapi kalau ucapan kita ini masih ada potensi untuk menyinggung orang lain, maka harus hati-hati kan itu. Karena setiap sesuatu yang keluar dari lisan kita, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf itu, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kita ucapkan, ada malaikat yang memperhatikan kita, ada malaikat yang mencatat kita, ada malaikat yang selalu mengawasi kita kan itu. Nah itu. Yang kedua, permohonan itu hanya boleh disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada bahasa isti'anah atau istighatsah tadi. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighatsah berarti kita beristi'anah, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan, bukan kemudian perkara-perkara yang lainnya. Jadi titik poinnya bahwa di iyyaka na'budu ini wa iyyaka nasta'in, perbaiki sisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Makna yang sering kali kita sampaikan adalah tidak hanya sebatas ihdina, walaupun itu mana tekstualnya adalah tunjukkanlah kepada kami, mana tekstualnya. Tapi yang harus kemudian kita yakini maknanya adalah ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami di jalan yang lurus gitu. Jadi kita minta bimbingan kepada Allah, bukan hanya sebatas minta petunjuk jalan. Bedanya apa? Bedanya bimbingan dan minta petunjuk itu beda.
misal saya nanya ke Pak Ridwan, saya minta petunjuk kemana arah menuju Johnson. Pasti yang setuju, ini nanti lurus, pokoknya dari sini ke Johnson itu cuma 2 belokan, ya, 2 belokan kan? Kalau nggak belok kanan, belok kiri kan gitu, pasti nyampe kan gitu. Kira-kira kalau ngikutin itu, kita bukan orang sini langsung ketemu atau nanti kita masih ada bingungnya? Masih ada bingungnya. Oke, kalau kemudian bimbing, Bapak bisa minta tolong bimbing saya ke Johnson, kan dibimbing, nyampainya gampang. Itu bahasa kita minta kepada Allah itu adalah minta bimbingan agar dalam kita menjalani kehidupan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka makna siratal mustaqim yang disampaikan para ulama itu kan macam-macam. Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah Islam. Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah Al-Qur'an kan itu. Walaupun yang paling banyak ulama-ulama tafsir mengatakan siratal mustaqim itu adalah Islam. Bagaimana kita minta hidayah, minta bimbingan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini benar-benar bisa memahami Islam. Maka hidayah ini harus kita minta. Hidayah dalam perjalanan kehidupan kita ini menurut ulama tafsir, misalnya nanti bisa dibuka di tafsir Al-Maraghi itu, yang pertama itu hidayah ilham fitrah. Jadi ada hidayah fitrah. Hidayah fitrah itu misalnya bayi yang baru lahir, dia secara fitrahnya pasti dia akan merasakan lapar, haus, dan dia bisa punya isyarat-isyarat tertentu. Coba kalau nggak percaya, tanya ke istrinya nanti. Nanti kalau dulu waktu kecil itu bayi itu ngapain? Oh dia haus, oh dia lapar, oh dia ngompol segala macam. Itu fitrah, nggak perlu diajarin. Coba pernah nggak? Tanya ibu-ibu itu, pernah nggak dulu ngajarin anaknya, nah kalau nyusu itu harus begini gitu? Kan enggak, itu namanya hidayah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua, ada hidayah indra, dan ini dimiliki oleh semua makhluknya Allah, manusia maupun binatang, punya indra perasa, peraba dan segala macamnya. Itu bagian daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, naik lagi nanti ada namanya hidayah akal. Ketika akal ini tidak semua makhluknya Allah dikasih, tapi yang dikasih akal itu hanya makhluknya Allah yang bernama manusia. Selain manusia tidak punya akal. Nah, baru kemudian naik berikutnya, yang keempat adalah hidayatul din, hidayah agama. Yang mendapatkan hidayah agama tidak semua manusia, hanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan agama tadi. Nah, ketika umat manusia ini yang sudah mendapatkan hidayah agama, ternyata tidak semuanya mendapatkan pertolongan Allah. Maka yang tertinggi adalah hidayatul taufik, hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa jadi kita berharap kita ini yang mendapatkan hidayah taufik tadi. Kita sudah beragama, kemudian kita diberikan kemudahan untuk mempelajari agama, diberikan kemudahan untuk mengamalkan agama, kan, melaksanakan aturan-aturan agama. Itu bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya hidayah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hidayah untuk kemudian terus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Ya, sekali lagi hidayah itu memang ada kalanya diminta, ya, ada kalanya kemudian Allah memberikan hidayah itu secara gratis, secara cuma-cuma kepada hambanya. Tetapi harus kita yakini bahwa Allah itu memberikan hidayah kepada makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kemudian kita memintakan hidayah kepada siapapun, gak bisa. Kalau berdoa bisa, tapi memaksa Allah untuk memberikan hidayah kepada siapapun kita tidak bisa. Coba ingat cerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang begitu sayangnya kepada paman beliau yang bernama Abu Thalib. Sayangnya kayak apa Nabi itu? Abu Thalib itu adalah paman beliau yang membela beliau, tapi sampai akhir hayatnya Abu Thalib ini kan secara zahirnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa kemarin baca di kitab apa, itu udah lama ya, yang mengatakan bahwa penulis kitab itu mengatakan bahwa Abu Thalib itu hakikatnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lupa saya dalil yang disampaikan oleh beliau. Tapi secara tekstual bahwa ketika Nabi
Abu Thalib meninggal tadi berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Abu Thalib diberikan hidayah, sehingga Nabi ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kesalahan loh ya. Kalau kemudian ada ayat-ayat yang itu seolah-olah menegur baginda Nabi, kita harus meyakini bahwa itu bukan Nabi melakukan kesalahan, tetapi itu sarana yang Allah berikan kepada kita agar kita ini bisa belajar. Apa teguran Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai engkau Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, orang-orang yang engkau sayangi, tetapi hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu bagian daripada teguran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi. Yang masyhur nanti teguran yang lain itu misal bisa dilihat di firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim di ayat pertama itu. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Satu ketika Nabi ini pernah mengikrarkan di dalam dirinya enggak bakalan minum madu. Kenapa? Karena ada salah satu di antara istrinya ini yang tidak suka itu. Yaudah kalau kamu memang tidak suka, saya juga tidak mau itu. Itu kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, ya, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah gara-gara engkau menginginkan keridhaan daripada istrimu gitu. Nah, itu jangan, sekali lagi jangan dipahami sebagai akidah Ahlussunnah, jangan dipahami bahwa itu Nabi melakukan kesalahan, tidak. Itu caranya Allah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Jadi bagian daripada bimbingan yang Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali lagi tadi, hidayah itu kalau dihitung mahal, mahal. Kalau dihitung murah, ya murah. Dalam artian apa? Hidayah itu murah karena hak prerogatif Allah. Siapa yang dikasih hidayah itu pilihannya Allah. Enggak perlu kemudian seorang hamba ini minta, tapi dia dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidayah itu mahal, kita setiap hari meminta untuk istiqomah di dalam hidayah tadi gitu. Tapi seringkali pun kita belum istiqomah itu. Ya coba kalau mau jujur, berapa kali sehari itu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Ya, banyak kali. Tapi kan kita ada peluang di dalam kehidupan kita ini melanggar aturan Allah, meremehkan aturan Allah, melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya bagi ketaatan kita kepada Allah, kan itu. Padahal kita terus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus menjadi satu nasihat bagi kita, bahwa hidayah itu sesuatu yang mahal. Maka kemudian harus kita jaga, harus kita pertahankan. Jangan pernah kemudian kita lalai di dalam melakukan penjagaan itu. Maka satu di antara doa yang harus kemudian kita jaga untuk selalu kita baca itu apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di awal surat Al-Imran. Allah mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ketetapan hati kepada kita. Ya Allah, jangan kau rubah hati kami yang sudah komitmen, sudah kuat, sudah punya keistiqomahan di dalam melakukan ketaatan-ketaatan, keyakinan kepadamu, jangan dirubah gitu. Ya, itu bagian daripada doa. Tapi yang kita di banyak tempat itu berdoa mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu kayak belum ada, belum familiar gitu. Terkadang kita mencoba itu, nanti orang-orang itu sudah persiapan mau selesai. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu kalau dalam berdoa itu setiap mengawali doa apapun selalu diawali dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, misalnya gitu. Kalau di kita kan enggak. Coba kalau ada orang yang mimpin doa udah Rabbana atina, tandanya apa? Mau selesai kan gitu kan? Coba
Coba kita praktekkan begitu, tiba-tiba kita di awal doa Rabbana atina fid dunya hasanah, pasti yakin jamaahnya tadi cepet banget doanya udah selesai aja kan itu. Karena belum familiar. Tapi zaman dahulu biasa begitu, di zaman periodenya sahabat-sahabat itu biasa seperti itu. Makanya sampai hari ini pun satu di antara tata cara doa yang sampai kepada kami itu adalah kalau berdoa maka itu diawali dengan doa-doa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Baru kemudian nanti doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, baru kemudian umum. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tu'akhidna, itu dibaca duluan. Setelah itu baru doa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Setelah itu baru kemudian doa umum, kita minta apa saja. Itu satu tata cara doa yang sampai kepada kami. Cara berdoanya seperti itu. Kata guru-guru kita bahwa itu menjadi satu jaminan agar hajat-hajat kita itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena urutannya adalah Al-Qur'an, sunnah, baru kemudian ikuti ritme kita. Tapi kalau jamaah sekalian sudah terbiasa doa dengan yang sudah biasa, ya nggak apa-apa, nggak salah. Yang penting doa itu diawali dengan memuji Allah, membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan jaminan dikabul. Kalau mau lebih dikabulkan lagi doanya apa? Nah, seperti yang disampaikan oleh Nabi itu adalah mendapatkan doanya malaikat. Kalau kita dapat doanya malaikat itu hajat kita mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya apa? Agar didoain malaikat. Doakan orang lain tanpa dia ketahui. Jadi kita doain orang lain itu tanpa dia tahu. Kalau kita doain, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat apa? Walaka bimithli. Engkau akan mendapatkan sesuatu yang sama, yang seperti apa yang kau mintakan untuk saudaramu. Satu. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan doa malaikat itu adalah intidharus shalah, menunggu datangnya waktu sholat antara dua sholat. Maka orang-orang yang ba'da maghrib nggak pulang sampai isya, itu mereka didoain malaikat tuh. Itu doain malaikat. Yang ketiga yang didoain malaikat itu apa? Orang-orang yang di shofil awal. Kalau sholat itu terbiasa di shof pertama, itu didoain malaikat. Maka tinggal milih mau mau didoain malaikat lewat jalur yang mana. Ada sahabat namanya Muawiyah, lupa saya belakangnya. Muawiyah itu didoain malaikat itu ketahuannya adalah setelah dia meninggal dunia. Suatu ketika Nabi itu keluar kota Madinah, sampai di luar kota Nabi mendapatkan informasi dari Jibril kalau ada sahabatnya bernama Muawiyah itu meninggal dunia. Nabi kemudian ditanya, mau mensolatkan tidak? Ya, mau mensolatkan. Kemudian Nabi mensolatkan, seolah-olah itu Nabi melihat jenazah sahabatnya. Ketika Nabi salam, itu ternyata di belakang Nabi itu ada dua baris malaikat. Nah, satu baris itu berisi 70.000. Jadi kalau kali dua berarti 140.000 malaikat ikut menyolatkan sahabatnya bernama Muawiyah. Sehingga Nabi secara manusiawinya heran, kenapa? Ada apa ini kok disolatin malaikat segini banyak gitu. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril. Jawaban Jibril apa? Karena Muawiyah itu sahabatmu itu kapanpun dimanapun dia selalu membaca yang namanya suratul ikhlas, surat al-ikhlas itu. Maka bagi jamaah sekalian yang sudah terbiasa baca al-ikhlas, pertahankan itu tidak apa-apa gitu. Kan al-ikhlas itu salah satu di antara surat yang paling disenengin kan? Ya, selain Al-Fatihah itu yang paling sering kita baca kan? Coba kalau lagi sholat sendiri ketemunya itu lagi kan itu kan? Itu lagi kan gitu. Kalau kita jamaah beda kan, kalau jamaah kan tergantung imamnya. Tadi rakaat pertama surat apa? Ayo, surat apa tadi? Al-Waqiah. Apa ya? Ternyata apa ya? Iya kan kalau kita berjamaah kan enak tinggal ngikutin imamnya baca apa, ya, kita dapat pahala itu. Coba kalau lagi sholat sendiri, al-ikhlas lagi. Ya, saya tidak mengatakan itu salah. Bahkan ada satu sahabat itu saking kembali lagi tadi ngikutin Nabi itu. Dia saking pengen ngikutin Nabi dan saking cintanya kepada surat al-ikhlas, pokoknya setiap sholat itu rakaat pertama al-ikhlas, rakaat kedua al-ikhlas. Boleh nggak? Boleh. Bukan sesuatu yang dilarang, boleh.
Satu ketika Nabi kan pernah ditanya oleh para sahabat tentang surat yang paling disukai itu, Nabi menjawab pada surat Al-Ikhlas itu. Jadi kalau jamaah sekalian sering baca Al-Ikhlas berarti ngikutin Nabi. Itu surat yang paling sering dibaca oleh Nabi. Hanya bedanya Nabi tetap baca yang lain kan gitu kan. Bukan kemudian hanya surat itu ya. Itu bedanya kan itu. Jadi harus dipahami bedanya. Ya, intinya ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita meminta agar dalam perjalanan kehidupan ini hidayah itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Hidayah itu sesuatu yang mahal, maka jangan sampai kehidupan kita, aktivitas kita ini jauh dari perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan usia yang berkah, umur yang berkah, diberikan waktu yang berkah, agar kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau kita diskusikan silakan. Hadanallahu wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Tadi kan kita masalah bicara tentang ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, kami jalan tunjukkan kami jalan yang lurus, atau bimbing kami jalan yang lurus. Pak Ustadz, kita kan setiap sholat membaca itu. Terus kita dalam kegiatan sehari-hari menjalankan yang menyimpang. Yang menyimpang tidak lurus, tidak dibimbing sama Allah seperti itu. Bagaimana kita selama hidup ini kita sudah menjalankan sholat 5 waktu, amal-amal kita sudah kita jalankan, tapi kita masih menyimpang. Apakah itu amalan kita dikabulkan atau ditolak? Terus yang kedua Pak Ustadz, saya tanya, kita tentang bicara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ini saya kadang-kadang suka bingung nih. Kita orang beriman, terus kita orang bertakwa. Bagaimana kita yang lebih sempurna, atau yang orang beriman atau orang yang bertakwa? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Kita taat kepada Allah tapi masih maksiat. Kita ibadah kepada Allah tapi masih sering ghibah kan gitu. Berarti itu tandanya kita masih normal jadi manusia. Ya. Karena normal jadi manusia ya biasa, manusia itu kadang taat, kadang maksiat, itu normal gitu. Kalau malaikat kan taat terus. Kalau jin kan maksiat terus. Berarti kadang kalau kita taat, kadang maksiat, oh berarti memang manusia kan itu. Itu pertama. Yang kedua, kenapa seseorang itu masih terjatuh kepada kemaksiatan padahal dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya karena tadi kita kembali kepada ibadah tadi. Dia belum memenuhi daripada rukun ibadah, belum ada rasa cinta terhadap ibadah tadi. Kalau seseorang itu cinta dalam ibadah, berarti dia akan mencintai siapa yang memerintahkan ibadah. Kalau dia sudah paham bahwa yang memerintahkan ibadah ini adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta kepada Allah berarti berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melanggar sesuatu yang dilarang oleh yang dicintainya. Makanya ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama itu, seseorang melakukan kemaksiatan berdosa. Jadi dosa itu bukan disebabkan karena kemaksiatan. Itu kita bawa sedikit ke ranah tasawuf. Seseorang berzina, dosanya itu bukan karena zinanya, tapi apa? Karena dia melakukan perzinahan itu karena dia meremehkan siapa yang melarang perzinahan tadi. Bukan berarti kemudian kalau itu zina nggak apa-apa, bukan.
Tapi yang menyebabkan dia berdosa itu karena dia meremehkan yang melarang untuk perbuatan maksiat itu. Siapa yang melarang? Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ada, kita jelaskan tadi, ada orang-orang yang pagi beriman, sore kafir. Ya tadi dia taat, kadang maksiat. Kenapa masih bisa seperti itu? Karena belum merasakan yang namanya muraqabatullah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti di dalam kitab Arba'in Nawawiyah itu Nabi menjelaskan tentang 3 perkara kan, iman, Islam dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Maka ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau mampu merasakan dirimu bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang belum mampu merasakan itu, berarti apa? Ketika kita beribadah kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam bahasa awamnya, kita ini sholat terus kemudian kita merasa ada orang yang punya jabatan atau orang yang kita hormati, itu melihat gerak-gerik kita di dalam melakukan sesuatu. Kita di dalam melakukan sesuatunya itu ngasal atau hati-hati. Hati-hati tadi. Maka boleh kita menghadirkan seperti itu agar kita bisa merasakan kehadiran Allah tadi. Kita membayangkan, oh saya lagi diperhatikan sama orang loh, ibadah, maka harus hati-hati mencoba untuk terlihat khusyuk, terlihat bisa menikmati ritme ibadah itu. Nah, tadi ya secara umumnya ketika menyadari bahwa dia melakukan ketaatan, melakukan kemaksiatan, itu satu nilai bagus kan gitu. Berarti dia sadar bahwa dia melakukan perkara-perkara yang salah tadi, tapi harus kemudian dibenerin kan gitu. Kemudian kedua, iman dan takwa itu sesuatu secara makna itu berbeda. Iman itu satu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun manusia melakukan ketaatan, kalau dia tidak beriman maka tidak akan diterima amal perbuatan tersebut. Misal kita punya tetangga non muslim, baik sama tetangga, kemudian mudah menolong segala macam, dia dapat pahala tidak? Dapat pahala enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat penilaian baik ya? Iya, dapat penilaian baik. Dia dari lingkungan, dari orang lain dapat penilaian baik itu. Tapi di hadapan Allah dia tidak mendapatkan itu. Maka iman itu adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati, dibuktikan dengan ucapan lisan. Saya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, kemudian direalisasikan melalui tingkah laku. Itu namanya iman. Sedangkan takwa itu kalau kata Sayyidina Ali adalah rasa takut kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah, itu takwa. Yang kedua, beriman terhadap isi daripada Al-Quran, mengimani Al-Quran. Yang ketiga, qanaah, punya sifat qanaah, menerima segala sesuatu yang Allah takdirkan itu. Yang keempat, melakukan persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Jadi menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ranahnya masing-masing, tapi itu tidak bisa kemudian dipisahkan. Iman dan takwa itu tidak bisa dipisahkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan tadi di awal Pak Ustaz berkaitan dengan ketika imam itu harus mempercepat bacaannya. Dikhawatirkan maklum ada yang mendahului. Nah, ketika kita di dalam tahiyat ada asyhadu an la ilaha illallah, ini kadang-kadang sudah terdengar. Nah, itu apakah itu juga termasuk di dalamnya apabila makmum lebih dahulu itu mendahului? Ya, ketika imam tadi maksudnya itu adalah dia mempercepat secara sendiri di dalam proses membacanya. Jadi biar kesempurnaan sholat berjamaah itu bisa didapatkan. Yang kedua, ketika imam membaca tadi, salah satu kesunahan yang pernah kita sampaikan, rukun qauli itu, nah di dalam mazhab Syafi'iyah
kita di dalam melafadzkan bacaan-bacaan sholat itu harus terlafadzkan, harus membaca itu harus terlafadzkan. Lafadz itu berarti ada umi-umi itu. Gerak bibir itu harus ada. Maka bacaan imam seringkali terdengar itu kenapa? Ya, karena mic-nya di depan mulut loh kan itu. Jangan kemudian mentang-mentang jadi imam bacaannya dikencangin. Bukan. Ya karena memang sunnahnya begitu. Standarnya dalam mazhab Syafi'iyah itu melafadzkan itu harus diri sendiri dengar. Standarnya begitu. Nah, ini standarnya beda-beda. Coba kalau kita mohon maaf sholat di dekat orang yang agak gangguan telinga itu kan pasti dia agak kenceng melafadzkannya gitu. Karena tidak agak kenceng kan. Makanya kita kalau kita memahami fikih sholat itu, kita sebagai imam ya bacaan kita percepat dalam membacanya, tapi ketika selesai tidak langsung salam. Kita memaksimalkan untuk mengamalkan hadis Nabi tadi loh, baca doa, mau dipanjangin boleh. Itu satu di antara sunnahnya Nabi kan begitu, untuk memanjangkan tahiyat akhir itu boleh gitu. Nah, bagi kita makmum, kalau memang sekiranya imamnya belum membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, kita pelan-pelan aja dulu kan itu. Kalau udah kedengeran itu baru gitu. Itu baru kita membaca. Intinya kalau kita mendahului imam 3 rukun dalam mazhab Syafi'iyah, maka batal sholat kita. Batal sholat dalam artian berjamaahnya itu batal gitu, bukan sholat kita batal, enggak, berjamaah kita batal karena kita mendahului 3 rukun tadi gitu. Itu di dalam mazhab Syafi'iyah. Oke? Ada gerakan-gerakan yang membatalkan kan. Gerakan membatalkan itu kalau dalam fikih namanya bergeraknya adwun. Adwun itu anggota tubuh. Anggota tubuh sesuatu yang bergerak. Tangan ini kan batasannya di sini sampai sini itu namanya anggota tubuh. Makanya kalau kita merasakan gatal di mana? Kira-kira gatalnya di mana? Di telinga, gitu. Maka kita boleh menggerakkan tangan itu, ini harus tempelin ke sini. Jari ini kan bagian daripada anggota. Jadi kalau kita nempel begini, itu garuk, mau sampai berdarah pun tidak batal. Tapi kalau kemudian kita garuknya itu begini, nah ini tidak nempel, maka ini batal karena ini anggota tubuh yang bergerak. Jadi bergerak lebih dari 3 kali itu membatalkan sholat. Makanya kalau lagi gatal di mana pun tempelin, garuk atau di paha, garuk aja, pokoknya yang bergerak itu jarinya aja nggak masalah gitu loh. Tapi kalau garuknya begini, wah ini batal kan gitu. Kita mau mazhab Syafi'iyah loh ya. Kalau mazhab yang lain itu sebenarnya banyak bergerak itu tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala. Itu di mazhab yang lain sebenarnya itu. Karena suka heran ada orang yang banyak bergerak gitu. Dia hanya memahami teksnya bahwa banyak bergerak itu tidak membatalkan sholat. Iya, nggak batalin sholat, tapi itu mengurangi jatah pahala yang dia dapatkan. Jadi intinya tadi, kita sebagai imam berarti kalau bisa bacaan itu agak dipercepat. Artinya dipercepat itu pelafatannya. Kita jadi makmum berarti diperlambat dulu lah kan itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh gitu. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih pembahasan kita. Tadi ada namanya keseimbangan atau bahasa Arab mungkin termasuk durasi sujud, kemudian ruku. Ketika kita harus bertanasuk seimbang antara durasi ruku dan sujud. Kemudian ada jamaah kita yang menginginkan bahwa bagaimana kalau rukunya diperpanjang, lebih panjang daripada sujud. Alasannya karena nanti kalau ada makmum yang masuk bisa ikut membaca Fatihahnya. Padahal pada prinsipnya tanasuk tadi kata Pak Ustaz itu harus seimbang durasinya. Kemudian kalau kita lihat hadis Nabi itu memperpanjang rakaat yang pertama pada sholat duhur dan asar. Berarti sholat yang tidak jauh. Tetapi pada sholat yang lain tidak. Dan sholat subuh pun begitu. Pertanyaannya adalah
tadi tanasub yang pertama itu kalau kita ada sebagian jamaah kita itu kalau sujud terakhir kita sudah imamnya sudah duduk, dia masih sujud terus Pak. Itu dalam rangka memenuhi keinginan makmum, walaupun sebenarnya bukan itu hukumnya makruh lah, bukan sunnah, tidak haram juga disuruh sendiri. Jadi keseimbangan ini apa kita komunikasikan dengan jamaah atau kita saklek saja menurut aturan yang ada. Kalau kita saklek berarti kita mengikuti sunnah-sunnah semua. Jadi durasi sujud, durasi ruku itu sama. Kemudian kalau kita ikut Nabi juga, kalau sholat subuh itu diperpanjang rakaat pertama, dan kalau sholat asar dan duhur itu rakaat pertama bahkan membaca, kalau Nabi itu membaca lebih dari 2 surat setelah sholat Fatihah. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Ya, secara hitungan waktu itu kan seperti ini. Waktu untuk berdiri di rakaat pertama itu misalnya baca 1 halaman. Misal 1 halaman kira-kira berapa menit? Taruhlah 10 menit. Kuat nggak? Taruhlah ya, biar enak ngitungnya aja lah. Taruhlah 10 menit. Maka rukuk itu tidak boleh 10 menit. Harus setengahnya. Berarti 5 menit. Sujud nggak boleh lebih dari 5 menit. Harus 2,5. Itu hitungan kalau kita matematikanya begitu. Maka mana yang harus kemudian kita ikuti untuk keseimbangan tadi, ngikutin permintaan atau sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan? Jawabannya adalah jamaahnya suruh ngaji fikih kan itu. Nanti kalau dia ngaji fikih dia akan tahu yang dilakukan imam ini bukan sesuatu yang salah. Karena ya memang kenapa kok kemudian jamaah tadi minta rukuknya untuk diperlama itu? Dia pasti pernah membaca satu cerita ketika Sayyidina Ali terlambat di dalam berjamaah kan itu. Itu rukuknya Nabi kan lama pakai banget kan gitu. Tapi itu kan tidak selamanya, itu kan karena kondisi. Nah, iya ada kasuistik gitu loh. Karena Sayyidina Ali menghormati orang tua, nggak mendahului itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada dia untuk tetap bisa mendapatkan jamaah itu. Ada juga sahabat Nabi, saya lupa namanya. Ketika Nabi itu sudah ruku, dia masuk ke pintu itu, langsung takbiratul ihram, ruku dari sana, kemudian jalan sambil ruku tadi, itu ada juga. Gitu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'iyah kita ya tidak berlaku tadi kan gitu. Jadi intinya adalah keseimbangan itu harus tetap dijalani di dalam sholat dan itu sesuai dengan aturan dan kebiasaan loh ya. Jangan sampai kemudian kita mempercepat gerakan-gerakan kita karena kasihan yang tua kan begitu kan. Nah, kalau jamaah ini kan masih muda-muda, jadi kasihan yang tua-tua kan gitu kan. Coba kalau jamaahnya yang tua-tua kemudian nanti kita geraknya cepet kan gitu. Dia lagi berdiri lagi ngurusin punggung, lu udah turun lagi kan gitu kan. Kita repot lagi kan. Kejengkalan kan. Sama dengan kalau turun sujud itu, kita mudah-mudah mau lutut duluan gampang. Coba yang sudah kan itu. Kira-kira sujud itu, turun sujud itu tangan duluan apa lutut duluan? Iya kan? Coba kalau yang dilakukan Nabi itu lutut atau tangan? Lutut Nabi itu. Berarti yang tangan duluan tidak sesuai Nabi. Oh masa sih? Nah, iya nggak sesuai, tapi tetap boleh karena sahabat-sahabat Nabi itu ketika usianya sudah tua itu yang dilakukan. Itu jadi intinya adalah keseimbangan itu proporsional itu ya dilandasi dengan ilmu, itu dilandasi dengan ilmu bukan menghitung. Makanya komunikasi itu penting antara imam dengan makmum penting ketika yang dilakukan itu sesuatu yang tidak biasa. Kemarin di mana ya? Ada yang menyampaikan itu apa di sini apa di mana yang sujud tilawah itu. Jadi ada yang melaksanakan sujud tilawah
tapi kemudian sebelum sholat tidak diumumin ke makmum. Kalau nanti ada sujud tilawah di rakaat keberapa gitu loh, makmum nggak ada yang ikut turun sujud tilawah. Bahkan selesai sholat ada yang mengulang lagi. Salah itu tadi sholatnya kan nggak sah kan itu perlu komunikasi. Gitu. Bahkan ada yang kemarin disampaikan itu setiap Jumat itu pasti membaca surat As-Sajdah itu. Saya sampaikan boleh, tapi nggak boleh kemudian rutin. Kata ulama-ulama sekarang loh ya, nggak boleh ada fikih kontemporer ini. Kenapa? Khawatirnya itu menjadi sesuatu yang wajib, gitu. Bukan sesuatu yang sunnah. Kalau bacaannya boleh, menentukan bacaan itu boleh, tapi kemudian ketika gerakan tadi jangan kemudian dirutinkan. Kalau merutinkan itu menjadi sesuatu yang wajib kan. Jadi intinya adalah komunikasi antara imam dengan jamaah itu tadi. Itu yang paling penting dalam proses kebersamaan itu. Wallahu. Itu begini, kemarin ada kawan saya yang mengatakan bahwa orang Padang itu setiap hari Jumat memang dia membaca surat As-Sajdah. Kita tahu dalam mushaf kita itu ada 15 surat As-Sajdah. Dan kebiasaan di Masjidil Haram juga begitu. Kalau sholat subuh itu hampir setiap subuh, mungkin saya tidak selalu sholat subuh di sana, walaupun saya sering di sana, tapi kadang-kadang tidak sholat subuh di sana juga. Tetapi kata kawan-kawan itu yang hampir sholat subuh di sana itu setiap subuh sajadah juga sujud tilawah. Itu kebiasaan itu mungkin tidak menjadi kewajiban, tetapi kebiasaan di sana seperti itu, seperti di Padang itu tadi. Ya, kalau kemudian kasusnya adalah Masjidil Haram, kata guru-guru kita bahwa mereka mengajarkan sebuah pembelajaran kan itu, pembelajaran kepada jamaah-jamaah yang nanti kembali ke wilayah masing-masing bahwa ini loh bagian daripada sunnahnya baginda Nabi kan gitu. Kan di banyak tempat itu belum familiar. Artinya tetapi pasti kalau memang itu sesuatu yang sudah dijalanin tadi, ya pasti ada sisi manfaatnya. Jadi kalau kita menganggap Masjidil Haram tadi yaitu bagian daripada pembelajaran kepada umat, dan yang dibaca kan itu kan di sana benar-benar berbeda. Iya berbeda. Ya, kalau kita kan karena ngejar sujud tilawahnya surat Sajadah ini kan dibagi dua. Pada surat Sajadah itu kan harusnya dibaca di rakaat kedua. Itu rakaat pertamanya lupa apa ini, kesunahannya itu. Jadi itu dibaca rakaat kedua. Seringkali kan karena mau ngejar itu, sajadah itu diawali dari yang pertama. Pertama membaca surat Sajadah, nanti kalau menjelang rakaat kedua baru kemudian baca yang mendekati surat Sajadah tadi kan itu. Jadi yang dibaca harusnya surat Sajadah itu rakaat kedua kalau memang mau mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sama tadi ada kasus ketika rakaat terakhir sujudnya lama kan itu. Saya kalau bahasa bercanda sederhananya itu bid'ah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi kan. Saya tidak mengatakan itu haram yang tadi disampaikan. Itu sesuatu yang baru. Makanya kalau mau berdoa dari sujud pertama doa aja. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat, ya kan? Kalau 4 sujud boleh itu berdoa di situ. Jangan memanjangkan yang lama. Nanti khawatirnya di dalam mazhab Syafi'iyah makruh memperlambat untuk mengikuti imam. Imamnya sudah tahiyat akhir, dia masih sujud. Kalau kemudian hitungannya itu senilai 3 rukun, batal itu dia sholatnya, jamaahnya batal gitu. Kategorinya 3 rukun tadi. Apalagi kemudian memperlambat itu bagian daripada kemakruhan. Jadi kalau berkeyakinan doa dikabul itu di sujud, ya udah sholat sendiri aja, ya setengah jam sendiri sujudnya gitu. Coba kalau qiyamul lail kita berdirinya lama, sujudnya lama gitu, sujud sampai setengah jam, kira-kira sampai rakaat kedua tidak? Enggak, kalau qiyamul lail udah tahu-tahu gelebak gitu. Karena sujud lama tahu-tahu tidur kan. Jamaah kita juga ada Pak, kalau sholat sunnah itu sujudnya lama, ada sujud terakhir lagi. Iya, kita belum menemukan dalil itu yang jelas. Sujud enggak, kalau dia sholat sendiri ya. Kemudian kalau kita sholat jamaah, memang saya tadinya sih biasa saja. Tapi saya ada jamaah kok, saya kalau lagi terima ngomong, ini kok pasti pada sujud terus.
Dan saya itu kalau sujud lama pun tidak berdoa, saya tetap saja baca tasbih, jadi bacanya diperbanyak tasbihnya maksimal 11 kalau saya itu. Iya. Ternyata itu memang makruh sih. Iya, yang makruh tadi adalah kemakruhan itu bacaan kita yang dari pertama misalnya cuma 3 berubah menjadi 11 lebih banyak, itu kan makruh. Sujudnya lebih lama itu juga makruh kan itu. Ya tadi kita nggak tahu mereka ngajinya di mana, doktrinnya tadi bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aqrabu ma yakunul abdu, posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbih itu, dengan Tuhannya itu dan sujud kan gitu kan. Maka perpanjang sujud. Tapi di situ kan adalah untuk memperbanyak sujud. Makna yang disampaikan oleh ulama-ulama ahli hadis, yang dimaksud memperpanjang sujud itu adalah memperbanyak sholat, memperpanjang sholat gitu loh, bukan tekstual sujudnya gitu loh. Itu yang disampaikan oleh guru-guru kita dalam memahami itu. Tapi seringkali kalau kita perhatikan, orang-orang yang memanjangkan sujud terakhir itu adalah mereka orang-orang yang memahami dalil-dalil itu secara tekstual. Teksnya begitu dipahami begitu. Kan kita nggak bisa memahami dalil itu secara tekstual. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.